Bab 1321. Terima kasih telah membaca postingan ini, jangan lupa kunjungi lagi. Gloria yang sedang duduk di ruang tamu mendengar suara Nicole. Kemudian, ia berdiri menyambut putrinya. Nicole, kau sudah di sini. Oh, Jared juga ada di sini. Ekspresi terkejut muncul di wajah Gloria saat melihat Nicole dan Jared bersama. Nyonya Riddle, sudah lama tak berjumpa. Penampilan Anda jauh lebih baik sejak terakhir kali saya bertemu. Jared menyapa Gloria dengan hangat. Benarkah? Aku juga sudah merasa lebih baik. Kurasa itu bukan sekadar perasaan. Masuklah. Gloria menuntun mereka ke ruang tamu. Di mana ayah? Tanya Nicole saat menyadari Daniel tidak ada begitu dia memasuki ruang tamu. Dia ada di ruang kerja. Aku akan mengiriminya pesan. Gloria menyeringai pada Nicole. Tidak apa-apa, aku akan pergi dan memberinya kejutan sendiri. Nicole bangkit dengan senyum di wajahnya dan naik ke atas. Gadis kecil kita itu sangat dekat dengan ayahnya. Ayahnya pasti akan senang sekali saat tahu dia sudah kembali, jelas Gloria kepada Jared. Ini, makanlah buah-buahan, Jared. Gloria memberikan sepiring buah-buahan itu kepada Jared dengan penuh kasih sayang. Terima kasih. Jared duduk di ruang tamu dan memulai percakapan santai dengan Gloria. Nicole berjalan ke pintu masuk ruang kerja dan mengetuk pintu, lalu terdengar suara dari ruangan itu sebagai jawaban. Masuklah. Nicole mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah masuk. Saat Daniel mendongak dan melihat ke arah pintu masuk, ia terkejut melihat Nicole ada di sana. Dengan heran, dia bertanya, "Kapan kamu sampai? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" Aku baru saja datang. Aku di sini bersama Jared, jawab Nicole kepada Daniel. Jared juga ada di sini. Daniel semakin gembira saat mendengar Jared ikut bersamanya. Ya, dia sedang mengobrol dengan ibu di bawah, katanya. Ayo, kita turun ke bawah. Daniel menutup buku yang dipegangnya, lalu berdiri dan turun bersama Nicole. Jared sedang mengobrol dengan Gloria ketika Daniel dan Nicole mendekati mereka. Melihat Daniel mendekat, Jared langsung berdiri dan menyapa, Tuan Riddle. Sudah lama ya? Memang, sudah lama tak berjumpa, Jared. Daniel melangkah maju dan menjabat tangan Jared. Dia sangat gembira karena Jared mengunjungi mereka. Silakan duduk, katanya. Jared, sungguh langka bisa bertemu kalian berdua di sini. Bagaimana kalau kalian makan malam bersama kami? Daniel menatap Jared dan Nicole sambil menyeringai. Nicole tetap diam dan menatap Jared. Tentu, aku juga sudah lama tidak makan makanan rumahan. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk makan lebih banyak. Jared mengikuti dan melirik Nicole, seolah bertanya, apakah kamu sudah puas? Nicole tersenyum dan menatap Jared. Tatapan matanya membuatnya tampak seolah-olah dia menjawab pertanyaan Jared dengan diam, ya. Bagus sekali, jawab Daniel dengan antusias. Jared, apakah kamu masih sangat sibuk dengan pekerjaan? Daniel menatap Jared dengan khawatir. Ya, rasanya seperti ada daftar tugas yang tidak ada habisnya yang menunggu untuk diselesaikan setiap hari. Jared menjawab sambil tersenyum kecut. Meskipun sibuk itu baik, ingatlah untuk menjaga kesehatan Anda sendiri, kata Daniel. Baiklah, sahut Jared. Ngomong-ngomong, kudengar kau juga terlibat dalam proyek Fiorella. Tanya Daniel pada Jared. Bab 1322. Terima kasih telah membaca postingan ini, jangan lupa kunjungi lagi. Ya, perjanjian itu ditandatangani saat Henry masih ada. Setelah dia pergi, saya mengambil alih beberapa tanggung jawab. Bagaimanapun, proyek-proyek ini milik Johnstone Group. Seseorang harus mengambil alih dan melindungi reputasi perusahaan. Jared menjawab dengan sedikit malu. Meskipun Henry telah meninggalkan perusahaan, Jared tidak akan menggunakan pengunduran dirinya sebagai alasan untuk menentang perjanjian tersebut. Itu hanya akan mencoreng reputasi perusahaan. Terlebih lagi, Fiorella tidak akan pernah membiarkannya begitu saja jika Henry melakukannya. Daniel mendesah. Henry benar-benar membuat banyak kekacauan. Jangan bahas dia lagi. Sudah lama anak-anak tidak berkunjung. Kita bicarakan hal lain saja, komentar Gloria di satu sisi. Ya. Jared, bagaimana pemulihan kakekmu sejauh ini? Tanya Daniel,
langsung mengganti topik pembicaraan dengan mengalihkannya ke situasi Maximilian. Dia sudah pulih dengan baik. Kadang-kadang, dia turun dari tempat tidur dan bergerak sedikit, jawab Jared. Benarkah? Itu berita bagus. Beruntung baginya, tubuhnya cukup kuat untuk pulih dengan cepat. Bukankah begitu? Ya, itu pasti sangat membantunya, jawab Jared. Kalau begitu, apakah dia akan segera dipulangkan? Tanya Gloria pada Jared. Ya, dokter bilang dia bisa pulang dan memulihkan diri dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Jared menoleh ke Gloria dan menjelaskan. Oh, begitu dia kembali ke rumah, pastikan dia mendapatkan perawatan yang sama seperti yang dia dapatkan di rumah sakit. Mengingat sifat cederanya, kita juga harus memperhatikan masa pemulihan pasca operasi. Gloria mendesak Jared dengan khawatir. Nicole duduk di samping mereka dan memperhatikan mereka saat mereka menghujani Jared dengan pertanyaan. Kemudian, dia tiba-tiba menyela mereka, "Ibu, Ayah, apa yang kalian lakukan? Apakah Spencer dan Samuel membuat keadaan kalian berdua sulit?" "Ah, mereka sudah berperilaku sangat baik akhir-akhir ini," kata Gloria. "Setelah sarapan, mereka akan keluar dan kembali pada malam hari. Mereka tidak lagi kecanduan video game. Kurasa apa yang kau katakan saat kunjungan terakhirmu meninggalkan kesan pada mereka." Gloria tersenyum pada Nicole karena dia sangat puas dengan perilaku Spencer dan Samuel akhir-akhir ini. Selama mereka menjauhi video game, dia akan sepenuhnya mendukung keinginan mereka untuk berkumpul dengan teman-teman mereka. Apakah mereka sudah berubah sebanyak ini? Nicole mengernyitkan dahinya dan menatap Gloria. Dia merasa deskripsi Gloria sama sekali tidak cocok dengan kedua anak laki-laki itu. Spencer paling-paling hanya akan tinggal di rumah dan memainkan musik. Dia bukan tipe yang suka nongkrong, jadi bagaimana mungkin dia bisa keluar seharian? Ya, kalau kamu tidak percaya padaku, kenapa kamu tidak tinggal saja dan mencari tahu sendiri? Mereka mungkin akan kembali saat makan malam, kata Gloria dalam upaya meyakinkan Nicole. Aneh sekali, gumam Nicole pelan. Namun, Jared mampu membaca gerak bibirnya. Ia menatap Nicole dan tetap diam saat Gloria dan Daniel ada di sana. "Ayah, apakah Sean sudah pulang? Sudah lama aku tidak mendengar kabarnya. Aku penasaran bagaimana kabarnya dengan proyeknya sekarang." Nicole menoleh ke Daniel dan bertanya. "Dia pernah kembali sekali, sekitar beberapa hari yang lalu," kata Daniel. "Saya dengar proyek Aegis berjalan lancar. Hanya saja dia sangat sibuk, jadi sangat sulit bagi AS untuk bertemu dengannya." Meskipun Daniel menganggap Sean terlalu sibuk, ia merasa lega dan senang dengan kemajuan yang dicapai putranya. Kesibukan juga berarti Sean mengalami peningkatan dan itu akan menjadi hal yang baik. "Dia benar-benar sesibuk itu. Kurasa aku hanya bisa menemuinya di kantor jika aku ingin bertemu dengannya." Nicole menjawab Daniel. "Apa kau membutuhkannya untuk sesuatu?" Daniel menoleh ke Nicole dan bertanya. "Tidak apa-apa, aku hanya bertanya karena aku sudah lama tidak bertemu dengannya." "Daniel, karena Nicole dan Jared ada di sini, kenapa kamu tidak menelepon Sean dan memintanya untuk datang kalau dia ada waktu?" usul Gloria. "Itu ide yang bagus. Cepat telepon dia dan tanyakan padanya." Nicole mendesak. Saat dia berbicara, Daniel memegang teleponnya dan menghubungi nomor Sean. "Baiklah, aku akan bertanya padanya sekarang." "Ayah, ada apa?" Suara Sean terdengar dari seberang telepon. "Sean, apakah kamu sibuk hari ini? Datanglah ke rumah jika kamu ada waktu malam ini." "Nicole dan Jared sudah kembali," kata Daniel. Nicole dan Jared sudah kembali. Dia terkejut begitu mendengar berita itu. Bab 1323. Terima kasih telah membaca postingan ini, jangan lupa kunjungi lagi. "Ya, baiklah, aku akan ke sana malam ini," kata Sean, memberikan jawaban setuju. "Baiklah, jangan lupa beritahu Steve. Kami akan menunggumu di rumah." Daniel menutup telepon begitu dia selesai berbicara. "Baiklah," kata Sean. "Ayah, apa yang Sean katakan?" Nicole langsung bertanya begitu Daniel menutup telepon. "Saat aku bilang padanya kau sudah kembali, dia bilang dia akan kembali malam ini." Daniel menjawabnya sambil tersenyum. "Bagus sekali.
Rumah ini akan jauh lebih ramai malam ini, seru Gloria. Baiklah, aku akan menelepon Stanley, Spencer, dan Samuel dan menanyakan jam berapa mereka akan pulang. Daniel segera mulai mengetik di ponselnya begitu dia mengucapkan kata terakhir. Kalian di mana? Kenapa di sana berisik sekali? Tanya Daniel saat mendengar suara musik kencang dari seberang. Ayah, kenapa menelepon? Tanya Samuel setelah ia berpindah ke tempat yang lebih tenang. Nicole dan Jared sudah kembali. Kalian semua harus pulang lebih awal malam ini. Sudah jelas. Perintah Daniel. Baiklah, aku akan kembali sebelum makan malam. Ngomong-ngomong, aku cukup sibuk sekarang. Aku akan menutup telepon. Tanpa menunggu jawaban Daniel, Samuel segera mengakhiri panggilannya. Anak nakal ini, beraninya dia menutup teleponku. Gerutu Daniel setelah menonaktifkan teleponnya. Apa yang terjadi? Tanya Gloria setelah memperhatikan ekspresi di wajahnya. Tidak ada. Mereka bilang akan kembali sebelum makan malam. Daniel menjelaskan kepada mereka tanpa berkomentar lebih jauh. Kedua anak ini, biasanya mereka akan berlari begitu mendengar Nicole kembali. Mengapa mereka begitu santai kali ini? Mereka pasti terlalu bersenang-senang di luar sana, kata Gloria dengan heran. Nicole segera menangkap beberapa rincian dan menduga bahwa Spencer dan Samuel pasti telah melakukan sesuatu yang jahat. Jared, kamu belum pernah ke kebun kami, kan? Biar aku ajak kamu jalan-jalan. Nicole menoleh ke Jared dan menawarkan. Bu, ayah, aku akan mengajak Jared jalan-jalan di taman. Kata Nicole sambil berbalik melihat kedua orang tuanya. Teruskan, kurasa Jared belum pernah ke sana sebelumnya. Gloria tersenyum. Melihat Jared dan Nicole semakin dekat, dia tidak bisa menahan perasaan senang terhadap mereka. Ayo pergi. Nicole mengulurkan tangannya dan menyeret Jared ke taman. Jared mengangguk kecil pada Daniel dan Gloria, lalu dia mengikuti Nicole ke taman. Nicole melepaskan tangan Jared hanya setelah mereka sampai di taman. Sambil tersenyum lebar, Nicole bertanya, bukankah di sini indah? Jared menatap taman itu dan mengaguminya. Taman itu cantik sekali. Dari pandangan pertama, Anda bisa tahu bahwa taman itu dirawat dengan baik. Ya, ibuku suka bunga. Biasanya, dia akan datang ke sini dan berkebun atau mengagumi bunga-bunga di waktu luangnya. Setiap bunga di sini ditanam dan dirawat dengan tangannya sendiri. Nicole menjelaskan sambil berjalan menuju semak-semak. Bab 1324, tidak heran senyummu begitu menawan, seperti bunga. Kau pasti mewarisinya dari ibumu. Jared menatap Nicole dan mengaguminya. Terima kasih telah membaca postingan ini, jangan lupa kunjungi lagi. Begitu Nicole mendengar pujiannya, wajahnya langsung memerah. Jelas dia sedang membicarakan Mrs. Riddle, tetapi Jared malah mengalihkan perhatiannya ke Nicole. Jangan bergerak, kata Jared tiba-tiba. Ada apa? Nicole langsung membeku saat bertanya pada Jared dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Begitu dia melihat Jared mengarahkan teleponnya ke arahnya, dia akhirnya mengerti apa yang ingin dilakukannya. Senyuman indah perlahan terbentuk di wajahnya. Apakah kamu sedang mengambil fotoku? Ya, aku ingin mengabadikan setiap momen indahmu. Jared dengan cepat mengambil sejumlah foto candid Nicole. Sudah selesai. Aku mau lihat, tanya Nicole sambil menatapnya. Ya, aku sudah selesai. Ayo lihat. Jared melihat-lihat foto di ponselnya dan tampak puas dengan hasilnya. Nicole meraih ponselnya untuk melihat foto-foto itu, sebelum bergumam, itu tidak buruk. Setidaknya aku tidak terlihat jelek di foto-foto itu. Apa maksudmu saat kau bilang, setidaknya kau tidak terlihat jelek? Aku memang mengambil fotomu dengan sangat bagus, oke. Balas Jared. Memang, dia benar-benar mengambil foto-foto Nicole yang bagus, dia sama cantiknya di foto-foto itu seperti kecantikannya secara langsung. Jangan pergi dulu. Jared meraih pergelangan tangan Nicole dan menariknya ke dalam pelukannya dengan sekuat tenaga. Apa yang kamu lakukan? Kita ada di rumah orang tuaku. Jantung Nicole berdebar kencang. Dia berpikir bahwa Jared akan melakukan sesuatu kepadanya, jadi dia mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Jangan panik, ini kesempatan bagus. Aku hanya ingin berfoto denganmu. Jared berbisik di telinganya. Mendengar itu,
Nicole mendesah. Kau bisa saja mengatakannya. Kau benar-benar membuatku takut. Lalu, dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke telepon yang dipegang Jared tinggi-tinggi. Jangan bilang kau sedang memikirkan. Tepat saat Jared berbicara, Nicole memotongnya di tengah kalimat. Kamu masih mau ambil foto itu atau tidak? Kalau tidak, aku pergi, katanya. Jangan pergi dulu. Sudut bibirnya terangkat saat dia melihat Nicole tersipu. Kemudian, ia menekan tombol Rana dan mengambil beberapa foto bersama dengannya. Kelihatannya bagus. Jared mendekati Nicole saat mereka berdua melihat-lihat foto itu. Kirimkan saja padaku foto-foto yang kita ambil hari ini, pinta Nicole. Jika kau menginginkan foto-foto ini, kau harus memberiku sesuatu sebagai gantinya. Jared menatapnya dengan senyum nakal. Apakah kamu mencoba memaksaku lagi? Nicole menjawab dengan alis terangkat. Aku tidak memaksamu. Ini namanya perdagangan. Jared menatap matanya dengan kilatan kasih sayang di matanya. Jangan lupa, kamu masih berutang budi padaku. Nicole menatap Jared dengan licik dan mengingatkannya. Oh, aku ingat, katanya. Apakah kau ingin aku menghabiskannya sekarang? Jared diam-diam berharap agar wanita itu menyebutkan bantuan itu saat itu juga. Dengan begitu, dia tidak akan memiliki kekhawatiran tambahan di masa mendatang saat dia ingin melakukan sesuatu dengannya. Usaha yang bagus. Aku tidak akan membiarkan uang ini terbuang untuk hal sekecil ini. Kalau kamu tidak berencana mengirimiku foto-foto itu, maka aku juga tidak menginginkannya. Nicole berpura-pura pergi dengan marah dan mengagumi pemandangan itu sendirian. Jared menyeringai dan meliriknya. Kemudian, dia perlahan mendekatinya. Jika kamu menciumku sekarang, aku akan segera mengirimkan fotonya kepadamu. Jared menyampaikan maksudnya dengan cara yang tidak biasa. Nicole meliriknya dan berpikir, dasar bajingan tampan. Dia satu-satunya yang berani bicara seperti ini padaku. Kalau orang lain, aku pasti sudah menamparkan wajahnya. Bab 1325. Terima kasih telah membaca postingan ini, jangan lupa kunjungi lagi. Apa kau serius? Kau tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Nicole menyipitkan matanya dan bertanya padanya. Tidak akan. Aku akan selalu menepati janjiku. Raut wajah jahat terbentuk di wajah cantik Jared. Nicole menarik napas dalam-dalam dan mengamati sekelilingnya. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar mereka, Nicole mengecup pipinya pelan. Kemudian dia menatapnya dan berkata, ingatlah untuk mengirimkan foto-foto itu kepadaku. Jangan khawatir. Jared tersenyum. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan mendapatkan ciuman sebagai imbalan atas beberapa foto. Ini tawaran yang sangat bagus. Kalau saja aku tahu ini, aku akan lebih sering mengajaknya berlibur. Nicole, apakah kamu ingin melanjutkan rencana perjalanan yang telah kita bahas? Tanya Jared padanya. Bepergian. Aku ingin sekali, tapi bagaimana dengan chipnya? Nicole menatap Jared dengan pandangan tak berdaya. Yah, ini masih dalam tahap awal pengembangan. Mengapa tidak menunda proyek ini dan melanjutkannya setelah kita kembali dari perjalanan? Tanya Jared. Baiklah, terserah padamu. Lagi pula, aku mengerjakan proyek ini untukmu, jawab Nicole sambil menatap matanya. Kalau begitu, aku akan menugaskan Klaus untuk menjadi tangan kananmu, mulai besok, usul Jared setelah mendapatkan sebuah ide. Yang harus kau lakukan adalah menyerahkan pekerjaanmu kepadanya secepat mungkin dan menetapkan target untuk timmu. Dengan Klaus dan Kelly di sekitar, tidak akan ada masalah besar selama mereka mengikuti instruksi Anda. Selain itu, jika mereka menemui kendala, mereka selalu dapat langsung menghubungi Anda. Dengan begitu, kita dapat melanjutkan rencana perjalanan kita. Nicole mengerutkan kening, dan setelah memikirkannya, dia berkata, kedengarannya bukan ide yang buruk. Minta Klaus untuk datang ke kantorku besok. Baiklah, katanya. Tetapi, Nicole terdiam sejenak, saat keluarga McCarthy muncul dalam pikirannya sekali lagi. Tapi apa? Jared menatapnya dan bertanya, mengapa Joyce mengirim seseorang untuk membuntutiku? Dan tentang serangan pembakaran di pabrik The Beacon, masih banyak yang belum kita selesaikan. Kurasa ini bukan saat yang tepat bagi kita untuk pergi berlibur,
ungkap Nicole sambil menatap tajam ke mata Jared. Kurasa kita harus mengurus Joyce dulu. Kilatan dingin melintas di mata Jared. Ya, kalau tidak, kami tidak akan bisa menikmati perjalanan ini, katanya. Kau benar soal itu, Jared setuju. Joyce akan tetap menjadi duri dalam daging kita. Kita tidak usah pikirkan itu hari ini. Bagaimana kalau kita duduk di ayunan sebentar? Usul Nicole sambil menunjuk ayunan di taman. Tentu. Jared dan Nicole berjalan menuju ayunan. Nicole menyandarkan kepalanya di bahu Jared dan memejamkan mata, mendorong Jared untuk memeluknya. Saat mereka berdua bergoyang maju mundur di ayunan, matahari bersinar di atas mereka, menciptakan bayangan hangat dari sepasang kekasih di tanah. Setelah beberapa saat, Nicole perlahan membuka matanya. Ia tidak menyadari bahwa ia telah tertidur dalam pelukannya. Bagaimana aku bisa tertidur? Tanya Nicole sambil segera duduk tegak dan menatap Jared dengan kaget. Mungkin lingkungan di sini membuatmu merasa tenang karena suasananya yang nyaman. Kurasa kau benar-benar kelelahan akhir-akhir ini. Kalau tidak, kamu tidak akan tertidur semudah itu, jawab Jared sambil meregangkan tubuhnya. Melihatnya meregangkan tubuhnya, Nicole bertanya dengan malu, kamu tidak bergerak sepanjang waktu, kan? Tidak, aku melihatmu tidur nyenyak jadi aku tidak ingin mengganggumu. Meskipun lengan Jared mati rasa karena terlalu banyak bersandar, dia sangat senang karena wanita itu mau tidur dalam pelukannya. Ini adalah pertama kalinya mereka duduk di ayunan bersama. Ditambah lagi, mereka melakukannya di taman, jadi, mereka merasa seperti dikelilingi oleh keindahan alam. Kenapa kamu begitu baik hari ini? Apa kamu sudah mulai bosan padaku? Nicole menatapnya dan merajuk. Sampai saat ini, dia masih terkejut karena Jared tidak menyentuhnya dengan cara yang dianggapnya tidak pantas. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Nicole memijat lengannya. Jauh lebih baik. Aku tidak menyangka kamu begitu ahli dalam memijat. Jared menatap matanya dengan penuh kasih sayang dan memuji. Bab 1326. Itu bagus, katanya. Bisakah kau menjadi buah persik dan tertidur di pundakku sepanjang waktu? Tanya Jared tiba-tiba. Apa maksudmu? Nicole menatapnya dengan alis terangkat. Apa yang salah dengannya? Aku belum pernah mendengarnya. Siapapun yang meminta orang lain untuk tertidur di pundaknya. Jika kamu melakukan itu, aku selalu bisa mendapatkan pijatan darimu. Jared tersenyum padanya. Dalam mimpimu, Nicole langsung menepis lengannya. Baiklah, ayo masuk, kata Nicole sambil bersiap berdiri. Saat itulah Jared meraih lengannya dan berkata, semua orang akan kembali untuk makan malam ini. Jika ada yang bertanya kepada kami tentang pernikahan kami saat makan malam, apa yang akan Anda katakan sebagai tanggapan? Apakah Anda pernah sudah memikirkannya? Kurasa tak seorang pun akan bertanya. Nicole mengerutkan kening dan menatap Jared dengan gugup. Mungkin tidak demikian. Kali ini, kami datang ke sini untuk mengunjungi mereka. Bersama-sama, seseorang mungkin secara tidak sengaja melewatkan pertanyaan itu, jawab Jared dengan ekspresi sugestif di wajahnya. Jika ada yang bertanya, kami hanya akan menggunakan pekerjaan sebagai alasan. Lagi pula, pernikahan harus ditunda, dengan cara apapun. Bagaimanapun, saya sarankan Anda menahan diri dari kunjungan setelah hari ini. Jika diberi cukup waktu, mereka akan melupakan semuanya dan berhenti bertanya. Nicole merekomendasikan, baiklah kalau begitu. Jika itu yang kau inginkan, aku akan menghormatinya. Jika keluargamu mengetahuinya, di masa depan, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Jared menjelaskan sambil terus memperhatikan. Aku tahu. Saat itu tiba, aku tidak akan merepotkanmu. Semua ini adalah ideku. Apa kau baik-baik saja? Puff. Nicole memutar matanya ke arahnya dan berjalan ke rumah. Jared menatapnya dari belakang dan tersenyum. Kemudian, dia mengikutinya masuk. Di ruang tamu, Sean dan Steve sudah kembali. Tepat saat mereka hendak untuk duduk di sofa, Nicole dan Jared masuk dari luar. Nicole, Sean dan Steve berdiri dan menoleh ke arah Nicole. Tuan Johnston. Sean melangkah maju dan menyapa Jared dengan hangat. Sean, Steve, kapan kalian tiba?
Kenapa tidak ada yang memberitahu kami? Nicole memandang kedua anak laki-laki itu dan bertanya. Kami baru saja tiba belum lama ini. Kalian berdua datang segera setelah kami duduk. Turun. Sean tersenyum pada Nicole dan menjelaskan. Kalian pergi ke taman. Sean menebak berdasarkan arah yang mereka tuju. Telah datang dari. Tebakanmu tepat sasaran, bukan? Kami mulai bosan duduk di sini jadi aku membawa Jared keluar ke taman untuk jalan-jalan sebentar, jawab Nicole sambil menatap Sean. Mari kita semua duduk, kata Sean kepada mereka. Tentu, ini pertama kalinya aku bertemu denganmu sejak kau kembali, kan? Kudengar perjalananmu pulang tidak direncanakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Sean bertanya pada Nicole dengan alis terangkat. Tidak ada yang penting. Hanya saja saya tidak tahan lagi di sana, jadi saya kembali, karena saya tahu saya bisa. Kami mengandalkanmu, kata Nicole bercanda kepada Sean. Ayolah, balas Sean. Kau tidak tahan di sana. Lebih seperti negara itu tidak tahan kau tinggal di sana. Lagi, kan? Sean mengenal Nicole dengan baik. Dia seorang jenius, dan karenanya, dia akan dikagumi dimanapun dia pergi. Tidak ada cara agar dia tidak bisa menyesuaikan diri. Hehe, kamu sangat mengenalku. Aku bahkan tidak bisa menipumu sedetik pun. Nicole menatap Sean dengan nakal. Bab 1327. Sean menatap Nicole dengan mata penuh kasih sayang. Sekarang, bisakah kau ceritakan kepada kami alasan sebenarnya mengapa kau kembali begitu tiba-tiba? Sebenarnya, aku sedang mengerjakan sebuah eksperimen sekarang, tetapi peralatan dan bahan-bahan di sana tidak mencukupi. Oleh karena itu, aku memikirkannya dan memutuskan untuk kembali. Aku bisa mendapatkan dukungan yang aku butuhkan dari kalian, jadi aku kembali saja. Itu saja, Nicole menjelaskan kepada mereka dengan tatapan kosong di wajahnya. Dia tidak menyebutkan proyek chipnya kepada mereka. Pada akhirnya, itu adalah rahasia perusahaan yang melibatkan perusahaan Jared. Karena itu, dia harus merahasiakannya dari mereka untuk sementara waktu. Sean menyeringai dan berkata, sudah kuduga. Tidak mungkin kau tidak bisa masuk ke sana. Pada akhirnya, itu karena ketidakmampuan mereka untuk mengakomodasi rencanamu. Karena kau sudah kembali, sebaiknya kau fokus saja pada eksperimenmu. Jika kau butuh sesuatu, beritahu saja aku. Aku akan memastikan untuk memberimu apapun yang kau butuhkan. Baiklah, kurasa aku harus berterima kasih padamu terlebih dahulu. Nicole tersenyum dan menggenggam tangan Sean. Sean tertawa. Tidak perlu begitu. Sean berbalik untuk melihat Jared dan senyum di wajahnya memudar, lalu ia mulai bersikap sopan dan berbicara kepada Jared dengan cara yang jauh lebih formal. Tuan Johnston, Anda memiliki banyak hal yang harus dilakukan setiap hari. Saya yakin Anda harus mengesampingkan sebagian pekerjaan Anda untuk bisa hadir di sini hari ini, bukan? Tidak juga. Sudah lama sejak terakhir kali aku mengunjungi Tuan dan Nyonya Riddle. Secara kebetulan, aku makan siang dengan Nicole hari ini, jadi kami mengobrol dan memutuskan untuk datang bersama, Jared menjelaskan kepada Sean. Oh, saya dengar Johnston Group dan Fisher Group sedang menggarap proyek energi terbarukan. Apakah Anda berkenan berbagi cerita sedikit tentang proyek itu? Tanya Sean sambil mengamati Jared saat ia mengajukan pertanyaan. Mendengar pertanyaan Sean, Daniel dan Steve mengalihkan perhatian mereka ke Jared. Proyek energi terbarukan diputuskan saat Henry masih ada. Dialah yang menandatangani kontrak dengan Fiorella. Saya juga tidak tahu banyak tentang proyek ini, tetapi saya rasa ini adalah proyek yang layak untuk diinvestasikan dalam jangka panjang. Kalian juga tahu bagaimana Fiorella. Selama beberapa tahun terakhir, tidak ada satupun proyek yang dia investasikan yang gagal. Dia juga sangat peduli dengan proyek ini. Jared memperkenalkan proyek tersebut secara singkat, sambil menyatakan bahwa itu adalah proyek yang layak dilakukan. Tidak setiap hari Anda bisa menemukan proyek bagus seperti ini. Jika dia membutuhkan dana di tahap selanjutnya, keluarga Riddle akan dengan senang hati membantu. Sean menatap Jared dengan meyakinkan. Jared mengamatinya dan dia tahu bahwa Sean bersungguh-sungguh ingin berpartisipasi dalam proyek tersebut. Tentu,
Tapi bukankah kalian bekerja sama erat dengan keluarga Ellison dalam salah satu proyek yang dipimpin oleh Aegis Corporation? Apakah kalian punya sumber daya untuk berpartisipasi dalam proyek lainnya? Jared menatap Sean dan bertanya. Ya, kami bekerja sama dengan keluarga Ellison dalam proyek Aegis Corporation, tetapi proyek itu akan segera selesai. Setelah itu, saya dapat menggunakan sebagian sumber daya saya untuk proyek lain. Bahkan jika itu bukan proyek yang berkaitan dengan energi terbarukan, kami akan berpartisipasi dalam proyek lain. Sean menatap Jared dengan percaya diri. Dia mencoba memberitahu Jared bahwa keluarga Riddle kuat. Bagus. Begitu kita mulai fokus pada pendanaan, aku akan memberi tahu Anda. Jared meyakinkan Sean. Terima kasih sebelumnya, kata Sean. Kalian berdua tidak seharusnya membicarakan pekerjaan sepanjang waktu. Kakak, apakah kamu baru saja mengunjungi kakek? Tanya Nicole pada Sean. Aku pergi ke rumahnya beberapa hari yang lalu. Kakek juga bertanya tentangmu, tetapi aku tidak tahu bahwa kau sudah kembali, jadi kukatakan padanya bahwa kau masih di luar negeri. Sekarang setelah kau kembali, kau harus segera mengunjunginya. Dia sangat merindukanmu. Sean menoleh ke Nicole dan mulai berbicara tentang semua yang terjadi di tempat Tuan Riddle Sir beberapa hari yang lalu. Baiklah, aku akan mengunjunginya dalam beberapa hari ke depan. Apakah ada sesuatu yang dia sukai akhir-akhir ini? Aku akan membelikannya untuknya, tanya Nicole. Dia sudah memiliki semua yang dia butuhkan. Kunjungan saja sudah membuatnya sangat senang, jadi tidak perlu membawa hadiah, jelas Sean. Baiklah, aku akan mencari tahu, jawab Nicole. Ngomong-ngomong, apakah kamu sekarang sedang menjalin hubungan dengan seseorang, saudaraku? Nicole tiba-tiba bertanya kepada Sean tentang masalah pribadinya. Sebagai tanggapan, Sean tersipu dan menatap balik Nicole. Bab 1328. Kenapa tiba-tiba kau menanyakan hal itu? Sean menatap Nicole dengan malu. Tatapan matanya memberitahu dia bahwa ada orang luar yang hadir. Namun, Nicole tidak mempermasalahkannya, dan melanjutkan pertanyaannya. Itu hanya karena aku peduli padamu. Ayo, ceritakan padaku. Tidak ada. Bagaimana aku bisa menemukan waktu untuk berkencan dengan seseorang jika aku begitu sibuk dengan pekerjaan? Sean menjelaskan dirinya kepada Nicole. Sean, kamu sudah tidak muda lagi. Bukankah sudah waktunya untuk mencari pasangan? Usul Gloria. Bu, jangan dengarkan Nicole. Aku punya rencanaku sendiri. Sean mencoba menghibur Gloria. Apa rencanamu? Sejauh yang aku tahu, kamu telah menolak semua kencan buta yang telah aku atur untukmu. Kamu selalu mengatakan bahwa kamu akan segera membawa pulang seorang pacar. Namun, aku belum melihatmu bertemu dengan siapapun sampai hari ini. Daniel menyela, karena dia telah mendengar pembicaraan itu. Dengan tekanan yang meningkat padanya, semakin banyak mereka membicarakannya, Sean melotot ke arah Nicole. Semua ini karena pertanyaan-pertanyaannya sehingga mata semua orang kini tertuju padaku. Ibu, ayah, kalau boleh jujur, Sean sebenarnya sedang berpacaran dengan seseorang saat ini, sela Steve. Sean menatap Steve dengan kaget. Sejak kapan aku berkencan dengan seseorang? Mengapa dia mengada-ada? Steve Riddle. Sean hendak menyela Steve ketika dia melihat kilatan di mata Steve. Kakak, kamu tidak perlu merahasiakannya lagi. Katakan saja pada ibu dan ayah. Steve mengedipkan mata pada Sean dan memberi isyarat agar dia melanjutkan kebohongannya. Sean menelan ludah dan segera memikirkan sesuatu, karena rahasianya sudah terungkap, kurasa aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Sean menatap Daniel dan Gloria, lalu mendesah. Ibu, ayah, memang benar aku sedang berkencan dengan seseorang. Tapi kami masih saling mengenal dan belum resmi bersama. Itulah sebabnya aku tidak menceritakan hal ini kepada kalian berdua. Mendengar hal itu, mata Daniel dan Gloria terbelalak. Senyuman langsung muncul di wajah mereka. Begitu ya, pantas saja kamu enggan membicarakannya. Daniel menatap Sean dan berkomentar. Dasar bocah nakal, bahkan jika kalian baru saja berpacaran, kau seharusnya juga menceritakannya padaku. Kau selalu menyembunyikan sesuatu dari kami. Berkencan dengan seseorang itu hal yang baik. Hanya saja,
Ketika kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, kita secara alami akan berpikir berlebihan. Bukankah lebih baik untuk semua orang, sekarang setelah kamu mengungkapkan kebenaran kepada kami? Dengan begitu, kami tidak akan terlalu khawatir tentangmu lagi, kata Gloria kepada Sean dengan nada mencela. Ya, aku membuat kalian semua khawatir. Seharusnya aku memberitahu kalian lebih awal, kata Sean, menyalahkan dirinya sendiri. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sekarang, kami serahkan saja padamu. Ingatlah untuk memperlakukannya dengan baik, oke? Jangan membebani dirimu dengan pekerjaan sepanjang waktu. Gloria menasihati. Jangan khawatir, Bu. Aku tidak akan khawatir, katanya. Nicole, bagaimana kabar Martin? Sean memanfaatkan kesempatan untuk mengganti topik pembicaraan saat jeda telah tiba. Martin, produksi di pihaknya sudah kembali normal. Nicole menjawab Sean. Sean mendesah. Aku tidak pernah menyangka pabrik itu akan terbakar. Tidak apa-apa, kata Nicole. Semua ini sudah berlalu. Apakah kau sudah menemukan alasan di baliknya? Daniel bertanya pada Nicole. Belum, masih dalam penyelidikan, jawab Nicole, tidak dapat mengungkapkan rincian tertentu kepada mereka. Kenapa lama sekali? Tanya Daniel bingung. Bab 1329. Mungkin kebakaran ini besar, jadi mereka butuh lebih banyak waktu untuk menyelidikinya. Aku juga tidak yakin. Nicole menjelaskan dengan singkat. Ya, oh ya, saya yakin kalian sudah mendengar bahwa keluarga McCarthy akan mengunjungi makam leluhur mereka besok, kan? Sean menatap semua orang di ruang tamu dan bertanya. Aku pernah mendengarnya. Keluarga McCarthy bukanlah keluarga besar, tetapi mereka sangat menghormati leluhur mereka. Seolah-olah mereka takut tidak ada yang akan memperhatikan mereka. Menurutku, itu agak berlebihan, komentar Nicole dengan nada meremehkan. Benar, sulit dipercaya bahwa keluarga yang telah tiada akan mengadakan upacara besar seperti itu untuk menghormati leluhur mereka, komentar Steve dengan kesal. Mungkin kalian tidak tahu ini, tapi keluarga McCarthy telah menjalin hubungan dengan keluarga berstatus sosial tinggi di luar negeri. Mereka bahkan menjadi mertua, dan hidup bahagia di luar negeri. Itulah alasan utama mengapa mereka melakukan segala cara untuk upacara ini. Mereka pasti berpikir untuk menyelamatkan reputasi mereka yang tersisa, Jared menimpali. Oh, begitu, sahut Daniel, saat menyadari bahwa itulah sebabnya keluarga McCarthy berani bersikap sombong seperti itu. Beberapa waktu lalu, keluarga McCarthy diusir dari negara ini oleh Martin. Kurasa sebagian alasan untuk upacara yang megah itu adalah untuk mengungkitnya di depan wajah Martin, bukan begitu? Sean memandang semua orang saat dia berbicara. Itu mungkin saja, siapa tahu, kecelakaan di pabrik itu mungkin juga dilakukan oleh keluarga McCarthy, komentar Steve datar. Kau harus merahasiakan ini dari keluargamu, dan jangan membicarakannya dengan orang luar. Kau mengerti? Daniel memerintahkan Steve dengan ekspresi serius di wajahnya. Baiklah, ucap Steve. Mendengar komentar Steve, Nicole berpikir, aku tidak menyangka Steve akan berpikir seperti itu. Apakah dia hanya menebak-nebak? Atau semua orang juga berpikir sama? Saya pribadi tidak berpikir bahwa itu adalah ulah keluarga McCarthy. Keluarga McCarthy sekarang dan dulu memiliki status yang berbeda. Jika mereka ingin mendekati Martin, mereka tidak akan melakukannya secara diam-diam. Mereka bisa melakukannya di depan umum dan tetap mendapatkan kembali reputasi mereka. Tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan aksi itu secara diam-diam, kata Sean, menyuarakan pendapat yang sama sekali berbeda. Kata-kata itu membuat Jared berpikir lagi, mungkin seperti yang dikatakan Sean. Dengan dukungan Joyce saat ini, dia bisa saja membalas dendam pada Martin di depan umum. Mengapa dia melakukannya secara diam-diam? Apa motif di balik ini? Mata Jared menjadi gelap saat berbagai pikiran mulai melintas di benaknya. Apa yang kau katakan juga masuk akal. Keluarga McCarthy pasti punya motif lain di balik upacara pernikahan mereka. Steve menganalisis semuanya dengan serius. Namun, tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa motif lain kepulangan Joyce adalah salah satunya. Saat mereka mengobrol, Spencer dan Samuel datang dari luar. Ketika mereka berdua melihat Nicole,
mereka berlari ke arahnya dengan gembira dan menyapanya. Nicole, mengapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu akan berkunjung? Dengan begitu, kami akan menunggumu di rumah. Apa kalian tidak melihat Jared di sini? Daniel mengingatkan mereka. Saat itulah Spencer dan Samuel melihat Jared duduk di samping Nicole. Halo, Tuan Johnston. Jared memandang mereka dan mengangguk. Itu juga keputusan di menit-menit terakhir. Nicole memandang mereka dan tersenyum. Itu semua adalah ide Jared, karena jika bukan itu idenya, dia hanya berencana untuk mengunjungi mereka nanti. Kalian pergi kemana? Nicole memperhatikan mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita sedang bermain di lapangan basket. Pertandingan kita hari ini sangat hebat, bukan? Samuel melirik Spencer. Ya, itu mengasyikkan. Spencer segera tersadar dan ikut bermain. Nicole mengamati sepatu mereka dan menyadari bahwa mereka tidak mengenakan sepatu basket. Sepatu mereka juga tidak bau keringat. Jelas bahwa mereka berbohong. Ada sesuatu dengan mereka berdua. Samuel mengedipkan mata pada Nicole sambil berkata, kalian bisa terus mengobrol. Kita akan naik ke atas dan mengambil pakaian ganti. Lalu mereka berdua bergegas naik ke atas. Bab 1330. Kedua bajingan ini tampaknya sedikit lebih gaduh akhir-akhir ini. Gloria menatap punggung mereka sambil tersenyum. Aku senang mereka lebih sering berkumpul dengan teman-teman mereka. Senyum mengembang di wajah Nicole, aku tidak menyangka mereka akan pergi keluar dengan teman-teman mereka. Melihat senyum Nicole, Jared menatapnya dan bertanya, apa yang kamu senyumi? Diam? Aku akan ceritakan nanti, kata Nicole sambil memberi isyarat pada Jared agar tidak membahas topik itu lebih jauh. Sebagai tanggapan, Jared mengernyitkan alisnya dan bertanya-tanya, mengapa dia bersikap begitu miring. Setelah beberapa menit, Samuel dan Spencer turun ke bawah, duduk di seberang Nicole, dan bertanya, Nicole, kapan kamu sampai di sini? Kita sudah di sini sepanjang sore. Apakah kalian bersenang-senang sore ini? Nicole bertanya kepada mereka sambil melirik tajam. Tentu saja kami senang, tetapi kami juga kelelahan, kata Samuel sambil berpura-pura. Spencer, apakah kamu pergi bersama mereka? Nicole bertanya pada Spencer. Tidak, aku hanya menonton mereka dari pinggir lapangan, kata Spencer dengan percaya diri. Karena ada orang lain di ruang tamu, Nicole tidak melanjutkan perjalanannya. Bu, kapan makan malamnya siap? Nicole menatap Gloria dan bertanya. Sebentar lagi akan siap. Apakah kamu lapar? Gloria menjawab dengan ramah. Tidak, aku hanya bertanya, jawab Nicole. Kamu harus pergi dan melihatnya. Sudah hampir waktunya makan malam. Daniel menatap Gloria dan memberi isyarat padanya untuk pergi ke dapur. Baiklah, biar aku lihat, kata Gloria sambil bangkit dan berjalan menuju dapur. Sean, Spencer, dan Samuel akan menjalani magang. Apakah Anda akan memberi mereka pelatihan di perusahaan Anda? Tanya Nicole kepada Sean. Ayah pernah menghubungiku soal ini sebelumnya, dan aku juga sudah meminta pendapat mereka. Kau harus membiarkan mereka berbicara sendiri, jawab Sean, memberi hak kepada Samuel dan Spencer untuk berbicara sendiri. Semua orang menoleh ke arah mereka dengan dahi berkerut dan segera menatap ke arah duo Spencer dan Samuel. Anda tidak perlu memandang AS seperti itu, bukan? Kata Spencer. Sean pernah meminta bantuan AS sebelumnya, tetapi kami merasa kami tidak cukup kompeten untuk jenis pekerjaan yang ada dalam pikirannya. Nicole tahu kalau mereka berdua tidak ingin pergi, menduga kalau mereka telah membuat beberapa alasan untuk menghindari pengaturan Sean. Sean, apakah pekerjaan yang kau berikan kepada mereka sudah melampaui kemampuan mereka? Nicole menatap Sean dengan alisnya berkerut. Pekerjaan yang saya berikan kepada mereka masih sangat sederhana. Yang bisa saya katakan adalah, mereka bisa mengerjakannya sendiri jika mereka mau, tetapi mereka tetap merasa belum cukup kompeten. Saya tidak bisa memaksa mereka untuk melakukan apapun jika Anda mengikuti alur yang saya buat, kata Sean, karena ia telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah. Hanya saja mereka tidak kooperatif, pikirnya. Kenapa kalian berdua begitu tidak aman? Apakah anak-anak keluarga Riddle benar-benar tidak kompeten? Nicole menatap mereka dan bertanya, benar-benar terkejut.
Jika menurutmu pekerjaan yang diberikan Sean sulit, maka aku akan mengaturnya untukmu, kata Nicole dengan sungguh-sungguh dengan maksud tertentu.